semuanya. Halo. Apa kabar nih kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Di sini kita akan memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelum itu, perkenalkan kami. Aku sendiri Zulfaninda Iswandira dan teman saya. Saya Muhammad Desa Fatur Rahman. Aku Iqbal Reza Perdita. Saya Rima Presdanti Putri. Di sini kami mengambil tema mengenai korupsi. Salah satunya adalah Rektor 2 kampus negeri melakukan korupsi. Sebelum memasuki topik ini, menurut kalian apa sih definisi dari korupsi sendiri? Dari Faisal sendiri, gimana? Oke, menurut aku itu korupsi itu tindakan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi gitu. Menurut aku seperti itu korupsi itu. Untuk Iqbal gimana? Dari aku ya, korupsi itu adalah suatu perbuatan yang buruk ya, yang tentang penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara. Setuju sih. Setuju sih. Untuk Rima gimana? Hampir mirip sih, menurut aku pribadi. Korupsi itu penyelewengan kekuasaan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang bertentangan dengan tugas yang seharusnya dia lakukan. Jadi bisa disimpulkan tuh korupsi sendiri tuh sangat berakibat buruk ya buat kita dan negara ini. Iya. Jadi korupsi itu bisa didefinisikan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara yang dilakukan oleh perusahaan, organisasi, yayasan untuk keuntungan sendiri atau orang lain. Iya, benar. Oke, selanjutnya tuh gimana sih menurut kalian korupsi di Indonesia tuh sekarang tingkatnya kayak gimana? Menurut Rima sendiri gimana? Korupsi di Indonesia kayaknya masih cukup tinggi ya. Setiap hari atau sering kali itu kalau baca berita itu selalu muncul berita mengenai korupsi. Baik itu mungkin dari pemerintahan kayak terus perusahaan-perusahaan mau dari organisasi-organisasi seperti itu. Iya, benar. Apalagi yang waktu pandemi kemarin kan Iya. emang korupsi kan merajalela ya. Iya. Kalau untuk Faisal sendiri gimana? Kalau menurutku sih korupsi Indonesia itu masih sangat tinggi juga ya. Lihat dari dosen-dosen juga suka korupsi waktu itu. Iya sih, itu korupsi, termasuk korupsi. Iya, itu kan korupsi kecil juga. Itu juga Para merugikan. pejabat-pejabat pemerintahan juga selaku pemerintahan melakukan korupsi juga selalu sering terdengar gitu kan ya. Jadi kayak masih tinggi lah untuk Indonesia bebas dari korupsi itu. Iqbal gimana kalau Iqbal? Ya, kalau menurutku korupsi di Indonesia ini masih menjadi PR utama ya bagi bangsa kita sendiri. Kayak apa ya, setiap tahunnya itu ada aja kan itu kasus korupsi. Lebih bertambah banyak nggak sih kalau Iya, menurutku? benar. Dan Gimana ya, kayak kita itu dengernya itu sampai bosen gitu. Iya, benar. Setiap setiap tahun di berita itu selalu korupsi. Setiap tahun deh, setiap Iya, bulan pasti ada. Iya, setiap pasti tahun ada. ada entah 3 atau berapa pun kasusnya Pasti itu. ada, selalu ada. Dan Iya, benar. berarti Indonesia tuh belum dikatakan bersih korupsi kan ya menurut kalian? Ya, Belum, masih ya pasti kurang belum. banget. Kurang, sangatlah Kurang, kurang iya. nggak Iya. sih? Benar banget. Korupsi sendiri tuh kenapa sih masih marah di Indonesia kalau menurut kalian? Kalau menurutku sih ya pasti ada gara-gara kekuasaan sama gara-gara ada lengah gitu. Lengah Kesempatan juga. kesempatan. Ada ya. celah. Iya, ada celah ya. Pasti kalau ada celah itu langsung masuknya seperti maling aja lah. Ada celah juga kan pasti ngambil gitu kan. Ini Iya juga korupsi itu kayak pejabat yang korupsi itu sebagai maling lah hitungannya gitu kan. Menurutku itu sih. Apalagi kan biasanya kalau korupsi kan pasti kan ada suap sendiri kan. Iya. Kalau misalnya korupsi dan yang menerima itu pasti juga tergiur terhadap Iya. suap tersebut kan. Soalnya kan nominalnya itu gak mungkin sedikit, Nggak 1-2 mungkin. juta Iya. hitungannya kan. Jadi kan juga itu makanya korupsi di Indonesia semakin berkembang Iya, dan benar. semakin banyak. Kan kita kan tadi kan udah berbicara mengenai definisi secara umum korupsi dan Iya. tanggapan kalian mengenai korupsi di Indonesia sendiri itu gimana? Lah, kan tadi kita membicarakan salah satu kasus yang terjadi di Indonesia yaitu rektor 2 kampus negeri melakukan korupsi. Lah, menurut kalian kenapa kedua rektor tersebut melakukan korupsi? Mungkin dari Iqbal dulu gimana? Iya, mungkin dari yang udah disampaikan Faisal tadi ya, ada Iya. celah ataupun itu atau suatu
kesempatan. ya, benar. Jadi orang mana sih kalau lihat kesempatan itu enggak langsung ngambil. Apalagi Jadi untung banyak. mungkin penyebabnya dari rektor tadi mungkin ada celah itu. Apalagi banyak yang nge-support dari Iya. belakang, pasti Iya, mereka pastinya. juga Nggak mungkin kan satu Iya, orang nggak buat mungkin lakukan satu korupsi orang dan itu. itu Kan juga rektor juga banyak. pasti ada pembantunya Iya. gitu kan, pembantu untuk melakukan korupsi. Dan Ada itu juga apalagi di pendidikan tuh kayak disayangkan sangat gitu. disayangkan. Soalnya kan pendidikan harusnya kita bebas dari korupsi gitu harusnya. Tapi ini malah rektornya sendiri melakukan korupsi. Apalagi yang mengenai sarana dan prasarana itu sangatlah ya, benar-benar sangat disayangkan lah. Iya. Karena itu hak kita kan sarana Iya, dan iya. prasarana, tapi kok malah Dibuat para dibuat pendidik kepentingan pribadi. Kita baru katakan buat kepentingan kita Iya, sendiri, iya. bukan buat Benar, kepentingan benar banget. pribadi kan ya. apalagi yang salah satunya ini kan rektornya kan yang di seleksi mandiri dia menerima suap. Sayang. Itu Harusnya kan adil kan adil, Iya. jujur. Padahal kalau kita ujian gitu biasanya dikerjakan secara mandiri. tapi Jujur malah gitu. petingginya Iya. dia nggak Sangat jujur. disayangkan banget gitu loh. Eh, kalau menurut kalian tuh ketegasan hukum di Indonesia tuh gimana sih sekarang mengenai korupsi ini? Siapa dulu? Mau Rima dulu? Terserah. Kalau ketegasan hukum itu menurutku kurang dari segi perundang-undangan juga aparat penegak hukumnya. Kalau dari segi perundang-undangan menurutku pasal-pasalnya itu masih tumpang tindih, terus juga kayak dendanya yang harus dibayarkan tuh jumlahnya nominalnya itu lebih sedikit daripada uang yang dikorupsi. Iya. Benar sih. itu. Karena kan kalau menurutku mungkin juga siapa sih jaksanya itu Iya, kan juga disuap suap, kan. iya, makanya dia itu kan. dia bisa korupsi juga. Salah satu Satunya. korupsinya di Indonesia kan juga gitu. Gitu ya, benar sekali. Berarti ini hukum di Indonesia belum Belum. Masih kurang. Masih kurang. masih sangat kurang ya Kurang. tentang korupsi. Terus Kak, menurut kalian tuh hukuman apa yang pantas buat para koruptor di Indonesia ini yang sudah merajalela? Oke, kalau menurutku itu bisa mati atau seumur hidup ya. Iya. Oh. Iya kan? Tapi emang Emang merugikan kan jadi iya. Kan merugikan Iya. pertama dari yang rektor itu kan pasti merugikan semua orang. Kan nggak Iya. mungkin satu orang. Mm, Pasti kan seluruh warga kampus kan pasti merasakan akibatnya. Seperti Hmm. kamu apalagi yang sarana prasarana itu kan iya, ya. Terus untuk yang mandiri juga, itu yang mandiri itu kan seperti kayak kita menyuap rektornya untuk melakukan untuk kita masuk ke universitas tersebut. Sedangkan kan yang lain pengen masuk juga kan Dan yang dengan lain nilai kan yang tinggi itu kan nggak mungkin berusaha. Iya kan. Terus juga ya sepertinya sangat-sangat disayangkan ya dengan kasus korupsi yang terjadi. Mungkin Reza Ya, bisa aku nambahin. juga setuju sih sama pendapatnya dari Faisal. Soalnya hukum di Indonesia itu tentang korupsi itu masih sangat-sangat lemah menurutku. Karena di luar negeri itu bahkan ada yang dihukum mati, ada yang Ya itu benar. di apa ya sampai dimasukin ke tong sampah gitu. Iya. Bahkan masyarakat itu sampai benci Benci. banget gitu loh sama yang nama koruptor itu. Soalnya udah Sangat dia banget. merugikan negara, merugikan Iya, semuanya aspek banyak yang orang dirugikan, gitu. iya pasti. Kan kalau di luar negeri kan dia kan kalau misalnya udah bersalah dia pasti diasingkan atau enggak Ya nggak punya nama gitu. udah nggak punya Sedangkan nama. kalau Di Sedangkan Indonesia itu Masih Dia malah- bisa Iya. eksis. malah iya masih bisa dia eksis masih gitu loh. tetap dengan kekuasaan tersebut Iya. dan Bisa melakukan bisa segalanya melakukan gitu kan. segalanya. Di dalam penjara juga dia bisa melakukan Iya. tindakan apapun Lebih- gitu kan. Apa ya lebih malah terkenal lebih Iya. viral gitu malah. apalagi kan kalau misalnya di Indonesia itu kan meskipun dia di penjara kan ada keuntungan tersendiri jika dia kalau misalnya punya kekuasaan tertinggi kan yang kayak di Tinggal penjara, yang menjalankan penjaranya kan ada itu. yang Iya benar. ada Ada apa sih banyak, yang ada perbedaan prosedurnya. gitu. Iya ada perbedaan sendiri kan. Nah itu Tapi itu nggak sih, sayang nggak sih kalau langsung dihukum mati kayak seharusnya itu uang yang ada Oh, uangnya uangnya itu di- harus kembali dikembalikan dulu dulu. nggak sih? Boleh Kalau juga. dikembalikan dulu terus ada dendanya juga jadi Nah, 2 kali jadi lipat kan gitu. jadi dua kali lipat dari apa yang dia korupsi gitu Betul, kan. betul. Benar-benar. Biar ada efek jerahnya gitu kan. Soalnya kalau cuma bayar denda dan sedangkan
uang yang dikorupsi itu lebih banyak dari Lebih denda banyak. itu kayak buat apa gitu loh. Iya. Sedangkan uangnya itu masih banyak gitu loh. Tapi kan kalau menurut kalian sendiri, kan kalau gitu kan biasanya kan kayak jaksanya, polisinya kan gitu kan disuap kan. Iya. Menurut kalian tuh gimana agar jaksa sama aparat-aparat yang kayak polisi gitu tuh bisa nggak ikut bisa Melakukan korupsi. nggak bisa melakukan korupsi itu gimana menurut kalian? Menurutku kalau itu sih ada beberapa faktor ya, faktor internal sama faktor eksternal. Kalau dari faktor internal sendiri itu dari kitanya sendiri, kita harus menanamkan sifat untuk Jujur, percaya kepada Amanah. Tuhan, kan amanah. kalau faktor eksternal ya dari faktor lingkungan kita sendiri. Kalau lingkungan kita baik ya pastinya kita akan ikut baik gitu. Terus untuk masalah di aparat sendiri ya harusnya dari instansi aparat itu ada kebijakan-kebijakan yang harusnya diketatkan gitu agar dari para oknum-oknumnya itu ikut tertib dan ikut disiplin itu adanya pengawasan juga gitu. Itu sih. Terus kalau menurut kalian kan penjaranya buat koruptor tuh kan ada yang beda-beda tuh. Iya. Lah itu menurut kalian tuh gimana tuh? Kalian setuju apa enggak terhadap kayak gitu? Menurutku Iya. sangat enggak Tidak Tidak sih. setuju sih. Soalnya kan Jelas-jelas seharusnya nggak disamakan setuju sih, ya. karena kan nggak disamakan dengan Iya. yang lain. Sama-sama tindak Tidak kejahatan, kejahatan gitu. juga kan. Ya sama seperti maling lah ibaratnya. Sedangkan kalau kita bukan kita kayak ada yang bicara oh itu ham-ham gitu. Iya. Oh, Dan sedangkan ada yang maling ayam Iya, itu Iya, pun yang kayak nenek-nenek Iya, maling iya, emang iya, enggak iya, ayam iya, itu aja sangat kan. disayangkan banget itu Iya. hukumannya berat Berat banget banget daripada daripada korupsi. yang Ya, tidak korupsi itu. Jadi Apalagi memang ada keseimbangan itu. Bahkan ada yang sampai bilang itu hukum di Indonesia itu tumpul ke atas, tajam jam ke bawah betul gitu. sekali. Dimana yang ada kekuasaan itu ya tahu sendiri lah. Iya. iya, pasti dia menggunakan privilege-nya Iya. buat Benar. buat itu. Ya apalagi ditambah kekuasaan sama uang ya itu Ya, sangat aduh. Apalagi dia punya Iya. uang kan, jadi kan gampang sih. Gampang gampang sekali. buat masuk. Ya, gitu. Terus solusi sendiri buat mengatasi korupsi di Indonesia ini gimana? Buat kalian kan masih anak muda nih, lah. Iya. Buat milenial di sana gimana? Buat biar dia nggak kena korupsi. Kalau menurutku sih dari kita terlebih dahulu ya. Iya, Dari kalian awal gimana? kita terlebih dahulu percaya pada Tuhan, terus pada jangan melakukan korupsi sekecil apapun lah seperti waktu, korupsi. Mencontek lah salah Iya, satunya mencontek itu mencontek kan. juga. Ya kita lah di kuliahan ini Iya, pasti mencontek. saatnya gitu itu. kan. Apalagi kan misalkan kalau kita sudah melakukan korupsi nih sejak dini, pasti kan apabila kita sudah punya jabatan nih, tergiur dengan eksternal dan internal yang lain, pasti kan ada nih suap mau nggak 500 juta buat kamu gitu kan. Tambah Pasti menjadi-jadi. tambah menjadi nantinya. Intinya itu tuh kita harus bersyukur syukur, nggak sih iya, terhadap benar. apa yang Apa udah kita dapat. dapat. benar sekali. Karena yang apa yang kita dapat juga kan belum tuh orang lain dapat gitu kan ya berarti harus kita syukuri lah gitu. Jangan melebih-lebihkan apa yang kita dapat. Soalnya kan pasti nggak tahu juga nanti akibatnya apa. Iya, Pasti. pasti kan juga merugikan gitu loh, bagi banyak orang. Terus mungkin dari teman-teman yang lain ada nggak? Ya sepakat sih Tambahan. sama Faisal. Jadi kita harus menanamkan atau membentuk karakter kita sendiri dulu sebelum kita membentuk karakter dari orang lain gitu kan. Terus kita juga harus bergabung dengan lingkungan yang Iya. Yang positif juga gitu. kita harus pandai memilih dan memilah gitu. Benar-benar. Dan kalau untuk lingkupnya pemerintah itu harusnya ada transparansi. Iya gitu benar kan. itu. Iya, harus terbuka nggak sih, kita harus Elektibilitas. terbuka sekarang. Karena kita semua kan juga harus tahu itu agar nggak ada penyelewengan dana ataupun apapun itu. Terus dari pemerintahan juga membuat kebijakan yang mana lebih lebih adanya pengawasan. Iya gitu. benar. Itu sih. Nggak cuma di ruang lingkup ini aja tapi ruang lingkupnya diluaskan. Iya benar. Karena kan korupsi yang kita bicarain tadi kan
korupsi juga sudah merambah ke dunia pendidikan. Iya, Iya. benar. Hanya Itu di- sih yang paling parah sih Iya, sekarang. sangat disayangkan banget kalau gitu. Berarti bisa disimpulin tuh solusi yang yang bisa kita pergunakan tuh ya dari dalam diri kita sendiri. Kita tuh harus jujur gitu kan. Apalagi buat anak muda-muda sekarang tuh ya Ya, kita yang harus jujur ya Iya, guys. iya. Jadi Soalnya itu Aku susah yang sih, penting jujur tuh jujur. susah. Emang susah. Ya emang jujur itu menyakitkan tapi dampaknya itu baik. Baik, benar Dampaknya sekali. banget. Apalagi ya kayak korupsi ini itu sangatlah merugikan bagi kita. Mm-mm. Terus tambahan juga mungkin bisa digalangkan aksi-aksi untuk Anti melakukan korupsi. anti korupsi, ya korupsi, benar. iya, benar. Gitu sih. Udah untuk kamu ada tambahan Ya, buat yang muda-muda nanti biar dia termotivasi untuk tidak melakukan Iya. kejahatan. Udah itu. Udah gak ada. Udah sih menurutku. Oke. Jadi kesimpulannya dari kami adalah disampaikan. Oke, menurut kami sih dua rektor kampus ini melakukan korupsi itu sangat disayangkan ya, apalagi di dunia pendidikan, dengan dunia yang harusnya melakukan dunia yang bersih gitu, dari melakukan korupsi malah ini melakukan korupsi sendiri untuk kepentingan pribadi. Sekarang kan hukumannya belum tentu jelas juga kan, baru-baru juga ini. Ya harusnya sih hukumannya ya setimpal lah harusnya ya kan untuk dua rektor tersebut, karena kan sudah melakukan tindakan kejahatan yang berupa maling lah ibaratnya, kan merugikan negara sampai bermiliar-miliar rupiah gitu kan. Ya semoga saja tidak ada yang melakukan korupsi lagi ya. Ya sekecil apapun lah, semoga Ya, tidak gitu Semoga kan. untuk tahun-tahun ke depan lah. tahun kedepannya lah, semoga tidak ada. Semoga Korupsi. di Indonesia ini tingkat korupsinya udah rendah Iya, gitu loh. Indonesia harus berbenah Harus Indonesia iya, harus sekarang. berbenah. Oke. Mungkin mau jadi presiden Iqbalnya. Wah, iya. Nggak mau. Oh, enggak. Atau mau coba Mau berpelih-perpelihnya gimana untuk menjadi undang-undangnya? DPR atau gimana? Ketua DPR. Atau menjadi rektor? Aduh. Aduh, itu tolong. Aduh itu sangatlah susah ya. Iya. Dari kita ini punya kata-kata nih buat korupsi. Apa guys? Apa ya, slogan atau Slogan, kita iya. punya slogan. Kampanye buat melakukan korupsi. Oke. Aku dulu ya, Iya. nanti kalian ikuti. Oke, siap. Say no to korupsi, berani jujur itu hebat. Oke. Ayo. Siap. 1, 2, Dua, 3. Say no to korupsi, berani jujur itu hebat. Oke, buat para pendengar atau teman-teman atau penonton yang menonton podcast ini, apabila kalian punya pendapat, kalian bisa taruh di kolom komentar terhadap kasus-kasus yang kami bicarakan ini. Sekian podcast dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Bye. Bye.